Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan mempresentasikan suatu yang berjudul reproduksi ikan dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Palmi Yandri SPI MSI. Adapun video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu fisiologi hewan dengan saya Aulia Permatapohan dengan NIM 2102010051 dengan prodi program studi ilmu kelautan. Ya, dapat kita lihat ada 6 materi yang akan kita bahas dalam video ini. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama nih ada pengertian. Yang mana kita tahu sendiri kalau reproduksi itu adalah suatu proses biologis dari suatu individu untuk menghasilkan individu lainnya. Nah, di mana di sini sistem reproduksi pada ikan adalah proses yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan habitatnya. Salah satu contohnya seperti yang digambar yaitu ikan cupang. Ikan cupang biasanya hidup di perairan air tawar, di mana air tawar itu seperti di rawa-rawa, di sungai, kolam yang memiliki vegetasi air seperti adanya tumbuhan air dan adanya akar yang terendam. Oke, selanjutnya itu ada reproduksi ikan jantan dan betina, di mana ikan jantan sendiri memiliki organ reproduksi yang sering kita sebut sebagai gonad. Mana gonad ikan jantan ini terdiri dari sepasang testis yang pada umumnya berwarna putih atau kekuningan seperti pada gambar di sebelah kiri. Dan bagaimana reproduksi ikan betina itu juga disebut sebagai gonad juga, yang mana terdiri dari ovarium yang berwarna bening kemerahan seperti agar-agar, di mana ovarium terletak di dekat usus, mengisi 2/3 rongga perut atau hampir menutupi organ-organ tubuhnya. Seperti bisa kita lihat pada gambar sebelah kanan, perbedaan di sini sangat jelas, di mana pada ikan jantan lubang sperma dan urinnya terletak pada satu saluran, sedangkan pada ikan betina itu lubang pengeluaran telur dan lubang urin itu memiliki saluran yang berbeda. Baik, selanjutnya itu siklus reproduksi, di mana dimulai dari proses pematangan gonadnya itu proses penentuan dalam keberhasilan suatu kegiatan pembenihan atau kita menambah populasi atau individu baru seperti sebelumnya. Itu proses pematangan gonad dipengaruhi dan diatur oleh hormon disekresikan atau dikeluarkan oleh kelenjar hipofisa. Dimana kita tahu sendiri kalau kelenjar hipofisa itu bertujuan atau memiliki peran untuk merangsang ovarium atau sel telur untuk mempercepat ovulasi sehingga mempercepat terjadinya pemijahan atau ovulasi pada ikan. Juga memiliki dapat kita jelaskan juga kalau kelenjar hipofisa itu kelenjar yang mengandung hormon gonadotropin, yang mana sangat efektif untuk merangsang beberapa spesies ikan dalam mencapai kematangan akhir oosit seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Dimana sini dimulai dari telur atau gametnya sendiri nanti akan berkembang menjadi embrio, berkembang lagi menjadi larva dengan masih membawa kuning telur sebagai cadangan makanannya, itu berkembang lagi menjadi juvenil ikan atau anakan ikan muda, yaitu nanti akan berkembang lagi menjadi ikan dewasa, yang mana nanti ikan dewasa akan mengalami perkawinan, yaitu dengan adanya reproduksi akan menghasilkan telur atau gamet lagi dan akan berputar seperti itu seterusnya dalam siklus reproduksi ikan. Oke, selanjutnya itu ada siklus gamet, di mana ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu ada proses pematangan gonad, di mana tahapan ini terjadi saat indukan sudah mencapai kedewasaan seksual.
di mana organ reproduksi mereka berkembang dan dengan kata lain sudah siap ya untuk dapat memijah. Kedua, itu adalah selanjutnya tahap pemijahan, di mana tahap ini terjadi ketika indukan melepaskan sel telur dan sperma yang sudah mencapai kedewasaan seksual tadi ke suatu area yang akan menjadi tempat untuk pembuahan sel telur tersebut. Di mana yang ketiga itu ada pemulihan, di mana selama fase ini indukan berusaha pulih dan memulihkan energi yang terkuras selama proses reproduksi, bisa dengan mencari makan, bisa dengan istirahat. Oke, selanjutnya itu ada pembentukan gametnya, di mana proses seperti spermatogenesis dan oogenesis. Seperti bisa kita lihat di gambar, di mana proses ini merupakan proses pembentukan gamet yang terjadi di dalam gonad ikan atau telur ikan. Berikut adalah ulasan singkat tentang proses spermatogenesis dan oogenesis di laut. Seperti kita lihat pada gambar, terdapat ada meiosis 1, meiosis 2, dan differentiation, di mana meiosis ini merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakan mengandung separuh kromosom dari kromosom induknya. Sedangkan mitosis itu pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan, dan setiap sel anakan mengandung jumlah kromosom yang sama dengan kromosom induknya. Oke, selanjutnya itu ada regulasi. Regulasi reproduksi eksternal atau dari luar tubuh ikannya sendiri. Yaitu pertama ada suhu, di mana suhu ini ketika reproduksi sangat mempengaruhi aspek biologi dan perilaku ikan, bagaimana dia lingkungannya, bagaimana dia ada pengaruh suhu itu terhadap tubuh atau reproduksi ikan tersebut, seperti ikan yang air tawar tidak bisa nanti berkembang atau reproduksi pada air asin. Itu. Yang kedua itu ada kualitas air, di mana reproduksi ini memiliki faktor krusial dalam keberhasilan reproduksi ikan. Seperti yang sudah kita contoh sebelumnya, ikan seperti ikan cupang di air tawar, dia hanya bisa hidup dan bereproduksi pada ikan pada air tawar dengan kondisi sesuai dengan jenis masing-masingnya. Ketiga itu ada ketersediaan nutrien, di mana nutrien ini pada reproduksi sangat berpengaruh dalam kesehatan reproduksinya, bagaimana perkembangannya nanti, pertumbuhan, baik itu bagi tubuh induknya sendiri ataupun nanti gametnya atau telurnya. Dan yang terakhir itu fungsi reproduksi ikan. Nah, di sini kan untuk nanti bagaimana hasil dari telur yang dihasilkan akhir. Selanjutnya itu ada regulasi reproduksi internal dari dalam tubuh induknya sendiri. Di sini juga berpengaruh pada usia dan ukuran dari induknya, kondisi fisik dari induknya, memungkinkan atau tidak, dengan kondisi lingkungan juga mempengaruhi, yaitu kondisi hormonal yang dapat dipicu dengan bagaimana atau apa yang dimakan oleh induknya sendiri, atau bisa dibantu dengan suplemen hormon ketika kita melakukan suatu budidaya ikan gitu, dibantu. Kalau misalnya di laut nanti bisa tergantung dengan lingkungannya, bagaimana lingkungan tempat biasa habitat ikan itu bereproduksi. Dan terakhir itu adalah genetiknya, itu sangat reproduksi secara internalnya sangat bergantung nanti genetik dari orang tua atau dari ikan jantan dan ikan betina ikan sendiri. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan sekian dari saya yang dapat saya paparkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.